Saya, Dr. Indah, seorang dokter spesialis penyakit dalam geriatrik, telah mendampingi ribuan lansia di berbagai kota selama lebih dari 20 tahun. Hari ini, saya akan membongkar sebuah rahasia sederhana namun sangat mujarab yang sering luput dari perhatian kita semua. 8 buah-buahan murah yang terbukti ampuh menghancurkan nyeri kaki, kesemutan, dan kekakuan sendi tanpa Anda harus bergantung pada obat-obatan pereda nyeri setiap hari. Ini bukan sekadar tips diet biasa. Ini adalah sebuah pendekatan holistik yang membantu tubuh Anda menyalakan kembali. Mengapa nyeri kaki dan sendi terjadi pada lansia? Memahami mesin tubuh kita, seringkali kita mendengar kalimat, namanya juga sudah tua, ketika nyeri kaki, tumit tertusuk jarum, atau betis kram datang bergelombang. Kalimat ini seringkali menjadi bentuk kepasrahan yang keliru. Bukan usia yang membuat kita menderita, melainkan pola makan yang kurang tepat, sirkulasi yang kurang lancar, dan kebiasaan kecil yang kita biarkan bertahun-tahun. Bayangkan tubuh kita seperti sebuah mesin yang telah bekerja puluhan tahun. Mesin akan tetap halus jika mendapatkan oli yang baik dan dipakai dengan cara yang benar. Pada tubuh kita, oli itu mirip dengan kolagen, cairan sendi, dan aliran darah yang lancar. Seiring bertambahnya usia, produksi kolagen menurun drastis, cairan sendi menipis, dan pembuluh darah menjadi kurang elastis. Ketika hal ini terjadi, gesekan antar tulang meningkat, memicu peradangan yang kita rasakan sebagai nyeri, panas, dan kaku. Aliran oksigen dan nutrisi menuju kaki pun melambat, membuat otot mudah pegal, saraf lebih sensitif, dan pembuangan sisa metabolisme racun di jaringan menjadi lambat. Inilah mengapa kaki sering terasa berat, dingin, atau mengalami kesemutan. Banyak orang mengandalkan obat pereda nyeri. Obat memang membantu mematikan sinyal sakit untuk sementara. Namun obat tidak memperbaiki kualitas oli tubuh, tidak merangsang produksi kolagen, dan tidak melonggarkan sirkulasi yang menyempit. Di titik inilah kita butuh asupan alami yang bisa menutrisi, melumasi, dan menenangkan peradangan dari dalam. Buah-buahan adalah jawabannya. Mereka mengandung kombinasi sempurna antara vitamin, mineral, serat, enzim, dan antioksidan yang membantu mengurangi radikal bebas, menjaga elastisitas pembuluh darah, merangsang kolagen, dan mendukung perbaikan jaringan yang rusak. 3 jalur penyembuhan alami agar mudah dipahami. 8 buah yang akan kita bahas ini bekerja melalui 3 jalur utama untuk memulihkan sendi dan kaki Anda, kurangi peradangan antiinflamasi, memadamkan api kecil di dalam sendi yang menyebabkan bengkak, panas, dan nyeri, lancarkan aliran vaskularisasi, memperbaiki pembuluh darah dan melancarkan sirkulasi darah ke ujung kaki, menghilangkan kesemutan dan rasa berat, kuatkan jaringan regenerasi, merangsang produksi kolagen dan memperbaiki tulang rawan yang awes. Mari kita kenali ke-8 buah sederhana ini, waktu terbaik mengonsumsinya, dan porsi aman agar manfaatnya maksimal. 8 buah penghancur nyeri kaki dan sendi lansia pertama. Jeruk, pembangkit kolagen di pagi hari. Peran kunci, menyalakan kembali produksi kolagen yang mulai melemah. Jeruk adalah sahabat terbaik di pagi hari. Kandungan vitamin C pada jeruk bukan sekadar penyegar tenggorokan, melainkan kunci penting bagi tubuh untuk memproduksi kolagen secara alami. Kolagen inilah yang menjaga tulang, otot, dan jaringan sendi tetap lentur serta kuat. Tanpa kolagen yang cukup, sendi akan kaku dan berderit. Selain itu, jeruk mengandung flavonoid dan antioksidan alami yang menetralkan radikal bebas, zat yang mempercepat penuaan jaringan. Ketika tubuh mendapatkan cukup vitamin C, pembuluh darah di kaki menjadi lebih kuat dan peredaran darah menjadi lancar. Efeknya, langkah terasa lebih ringan, tumit tidak mudah nyeri, dan sendi lebih cepat pulih setelah beraktivitas. Waktu terbaik dan porsi aman. Waktu, di pagi hari, sesaat setelah minum segelas air hangat. Air hangat membantu membersihkan sisa asam di lambung. Jika lambung sensitif, makanlah setelah sarapan ringan bubur, roti gandum. Porsi, cukup 1 hingga 2 buah jeruk ukuran sedang setiap hari. Bagi penderita diabetes, batasi 1 buah saja dan kunyah perlahan. Hindari membuat jus yang dicampur gula. Serat alami jeruk membantu menahan laju penyerapan gula darah. Kedua, kiwi, penopang tulang dan pembersih asam urat. Peran kunci, memperkuat kepadatan tulang dan mencegah penumpukan asam urat.
Kiwi sering dianggap remeh, padahal kandungan vitamin C-nya bisa 2 kali lipat lebih tinggi dibanding jeruk. Yang lebih penting, kiwi menyimpan vitamin K dan kalium yang berperan besar dalam menjaga kepadatan tulang dan kekuatan otot. Vitamin K berfungsi seperti pengikat kalsium ke tulang. Tanpa cukup vitamin K, kalsium mudah terbuang tanpa terserap sempurna, membuat tulang rapuh dan mudah nyeri. Dengan rutin makan kiwi, kalsium dapat menempel erat di tulang, membuat sendi lebih stabil dan mengurangi risiko pengeroposan. Selain itu, kiwi kaya akan serat halus dan enzim aktinidin yang membantu melancarkan pencernaan dan mencegah penumpukan asam urat di sendi. Asam urat yang menumpuk menimbulkan nyeri tajam. Aktinidin membantu membersihkan darah dari racun kecil pemicu radang. Waktu terbaik dan porsi aman, waktu, pertengahan pagi atau siang hari, setelah sarapan atau makan siang, saat tubuh aktif mencerna makanan. Porsi, 1 buah kiwi segar sehari sudah cukup. Untuk lambung sensitif, campurkan dengan yogurt tawar atau roti gandum. Ketiga, pepaya. Pemadam api peradangan alami peran kunci, meredakan peradangan dan pembengkakan sendi secara lembut. Pepaya adalah pilihan terbaik untuk meredakan peradangan. Di dalamnya tersimpan enzim papain, zat alami yang berfungsi memecah protein penyebab peradangan dan pembengkakan pada sendi. Pepaya juga kaya vitamin C, E, dan beta-karoten yang bekerja sama mempercepat perbaikan jaringan. Enzim papain bekerja seperti penyapu halus yang membersihkan sisa-sisa metabolisme yang menumpuk di otot dan sendi, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Bagi lansia yang mengeluh lutut hangat, betis kaku, atau tumit bengkak, pepaya bisa menjadi penyejuk alami yang menenangkan peradangan perlahan-lahan. Waktu terbaik dan porsi aman. Waktu, setelah makan siang, saat pencernaan sedang aktif. Porsi, 2 hingga 3 potong ukuran sedang. Pilih pepaya matang alami, hindari yang terlalu lembek atau manis berlebihan jika Anda memiliki diabetes. Keempat, nanas, terapi anti bengkak sebelum tidur. Peran kunci, mengurangi bengkak dan kekakuan sendi dengan enzim kuat. Nanas mengandung bromelain, enzim antiinflamasi alami yang terbukti dapat mengurangi nyeri, bengkak, dan kekakuan sendi tanpa merusak lambung seperti obat kimia. Bromelain bekerja seperti tentara kecil yang meluruhkan sisa protein penyebab bengkak serta membantu melancarkan aliran darah dan getah bening di sekitar sendi. Kandungan vitamin C dan antioksidannya membantu memperbaiki jaringan tulang rawan yang awes. Karena bromelain bekerja paling efektif ketika tubuh dalam keadaan istirahat, nanas adalah penyelamat yang lembut untuk pemulihan di malam hari. Waktu terbaik dan porsi aman. Waktu, malam hari, sekitar 1 jam sebelum tidur. Porsi, 2 potong ukuran sedang. Jangan makan nanas dalam keadaan perut kosong. Kombinasikan dengan makanan ringan biskuit tawar atau air hangat untuk menetralkan keasamannya, terutama bagi yang lambungnya sensitif. Kelima, alpukat. Oli alami untuk sendi yang seret peran kunci, melumasi sendi, mengurangi gesekan, dan merilekskan otot. Alpukat menyimpan lemak baik dan vitamin yang berfungsi seperti oli alami di dalam tubuh. Lemak baik dari alpukat akan melapisi membran di sekitar sendi, mengurangi gesekan antar tulang, dan membuat gerakan lebih ringan. Vitamin E-nya bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi jaringan dari kerusakan. Selain itu, kandungan magnesium dan kalium di dalamnya menjaga keseimbangan cairan, sehingga otot tidak mudah kram dan pembuluh darah tetap elastis. Bapak dan ibu yang sering merasa betisnya menegang atau pergelangan kaki kaku di pagi hari akan merasakan perubahan nyata setelah rutin mengonsumsi alpukat. Waktu terbaik dan porsi aman. Waktu, sore hari, saat tubuh mulai melambat setelah beraktivitas seharian. Porsi, setengah buah alpukat matang sudah cukup. Boleh dihaluskan menjadi smoothie bersama stroberi dan susu kedelai tanpa gula. Keenam, stroberi. Penjaga elastisitas pembuluh darah peran kunci, memastikan darah mengalir lancar hingga ke ujung kaki. Stroberi kaya akan antosianin dan vitamin C, 2 zat yang bertindak sebagai penjaga elastisitas pembuluh darah. Antosianin melindungi dinding pembuluh dari pengerasan dan penumpukan lemak, sehingga darah bisa mengalir deras membawa oksigen dan gizi ke otot serta sendi. Setiap gigitan stroberi ibarat menyiramkan air segar ke dalam sistem peredaran darah Anda. Ini sangat membantu bapak atau ibu yang sering merasakan kaki dingin, kesemutan,
atau terasa berat saat berdiri lama. Waktu terbaik dan porsi aman. Waktu sore hari bersamaan dengan alpukat. Karena kombinasi keduanya menciptakan efek sinergi yang luar biasa, lemak alpukat membantu penyerapan, antioksidan stroberi menjaga pembuluh. Porsi cukup 8-10 buah stroberi segar. Ketujuh, anggur merah. Penenang saraf tepi di malam hari, peran kunci melancarkan sirkulasi mikro dan menenangkan saraf yang tegang. Anggur merah menandakan kekayaan zat bernama resveratrol, antioksidan kuat yang dikenal sebagai penjaga pembuluh darah. Resveratrol membantu melancarkan sirkulasi mikro, memperbaiki dinding pembuluh yang rusak, dan yang paling penting, menenangkan saraf tepi yang sering menimbulkan sensasi kesemutan atau rasa terbakar di kaki. Anggur merah bekerja dengan cara meningkatkan fleksibilitas pembuluh darah kecil, terutama di kaki dan jari-jari. Ini membuat nutrisi dapat mencapai ujung-ujung jaringan dengan sempurna saat Anda tidur. Saya sering menyebut kombinasi nanas dan anggur merah di malam hari sebagai duet penyembuh alami. Waktu terbaik dan porsi aman. Waktu sekitar 1 jam sebelum tidur. Porsi 10-15 butir anggur merah segar. Bagi yang memiliki riwayat diabetes, cukup 10 butir dan kunyah perlahan. Kedelapan, mangga, regenerasi jaringan dan memperlambat penuaan sel, peran kunci membangun kembali sel-sel yang rusak dan menutrisi tulang rawan. Mangga menyimpan vitamin A, beta-karoten, dan polifenol alami yang berperan penting dalam proses regenerasi sel-sel tubuh. Saat usia bertambah, kemampuan tubuh untuk memperbarui jaringan menurun, membuat sendi menjadi kaku dan kulit kehilangan elastisitasnya. Mangga membantu menghidupkan kembali proses itu. Mangga memperbaiki jaringan, menutrisi tulang rawan, serta membantu pembentukan sel baru yang lebih kuat dan sehat. Beta-karotennya berperan sebagai antioksidan pelindung jaringan. Dengan rutin mengonsumsi mangga, proses penuaan sel bisa diperlambat, dan kemampuan tubuh untuk memperbaiki diri meningkat. Waktu terbaik dan porsi aman. Waktu siang atau sore hari, saat tubuh aktif menyerap energi dan mengganti sel-sel lama. Porsi cukup setengah buah mangga ukuran sedang. Bagi penderita diabetes, pilih mangga yang tidak terlalu matang agar kadar gulanya tetap aman. Bagian 4. Panduan harian 7 hari pertama menuju sendi sehat sekarang. Setelah Anda mengenal ke-8 buah ini, mari kita susun panduan sederhana yang telah teruji dan membantu ratusan pasien saya mengurangi nyeri, meningkatkan kelenturan, dan memperbaiki tidur hanya dalam 1 minggu. Kuncinya adalah konsisten dan sabar. Pola harian yang direkomendasikan. Waktu tindakan tujuan utama. Pagi hari minum segelas air hangat, lakukan pergelangan kaki. Setelah itu, santap 1 buah jeruk atau 1 buah kiwi segar. Menyalakan kolagen dan menyiapkan sendi. Siang hari setelah makan utama, nikmati 2-3 potong pepaya. Bisa ditambahkan setengah mangga. Meredakan peradangan dan mempercepat regenerasi jaringan. Sore hari haluskan setengah alpukat dengan 8-10 buah stroberi, dijadikan smoothie dengan susu kedelai tanpa gula. Melumasi sendi, mengendurkan otot tegang, dan memperkuat sirkulasi. Malam hari sekitar 1 jam sebelum tidur, santap 2 potong nanas dan 10-15 butir anggur merah segar. Mengurangi bengkak, menenangkan saraf, dan melancarkan aliran darah saat istirahat. Ekspor ke spreadsheet. Tips tambahan penting, suhu ruang. Hindarilah makan buah dalam kondisi dingin dari kulkas. Biarkan pada suhu ruang sekitar 15-20 menit sebelum dikonsumsi agar lebih ramah untuk lambung. Kunyah perlahan, nikmati setiap gigitan. Ketika Anda makan dengan tenang, sistem pencernaan bekerja lebih optimal dan penyerapan vitamin meningkat. Hidrasi, minumlah air putih cukup, minimal 8 gelas sehari. Tanpa air, semua nutrisi dari buah-buahan tadi tidak bisa mengalir sempurna ke jaringan. Air ibarat kendaraan yang mengantarkan vitamin ke tempat tujuannya. Lakukan pola ini selama 7 hari berturut-turut. Tidak perlu khawatir jika ada hari di mana Anda lupa, fokuslah pada konsistensi, bukan kesempurnaan. Tubuh membutuhkan waktu untuk menyalakan kembali sistem penyembuh alaminya. Bagian 5. Pesan motivasi dan harapan Bapak dan Ibu yang saya hormati. Saya ingin Anda bayangkan satu pagi yang tenang. Sinar matahari lembut menyelinap dari jendela, dan ketika Anda bangun dari tempat tidur, kaki terasa ringan.
Tidak ada lagi rasa menusuk di tumit. Tidak ada kekakuan di lutut. Itulah hadiah kecil dari tubuh yang mulai sembuh. Dan yang luar biasa, semua itu bukan hasil dari obat mahal atau suntikan, melainkan dari buah-buahan alam yang sudah Tuhan sediakan di bumi ini. Tubuh manusia memiliki kecerdasan alami untuk memperbaiki diri, asal kita berikan kesempatan dan bahan bakar yang benar. Setiap kali Anda memilih makan buah segar, berjalan sebentar di pagi hari, atau minum air putih hangat, Anda sedang menulis surat cinta untuk tubuh sendiri. Tubuh merespons dengan caranya yang halus, menenangkan peradangan, memperlancar darah, memperkuat otot, dan memperbaiki jaringan yang rusak. Saya sudah melihat begitu banyak pasien yang kembali dengan langkah lebih ringan dan berkata, "Dok, ternyata saya masih bisa membaik." Percayalah, Bapak dan Ibu, tidak ada kata terlambat untuk sembuh. Kesehatan sejati bukan hanya soal bebas nyeri, tapi juga tentang menikmati setiap langkah hidup dengan damai dan bahagia. Bagian 6. Panggilan bertindak Call to Action CTA. Bagikan manfaat ini dan mulai perjalanan kesembuhan Anda hari ini. Perjalanan menuju kesehatan adalah perjalanan hati, perjalanan untuk kembali bersyukur atas karunia hidup. Kini saatnya kita sebarkan manfaat ini kepada lebih banyak orang. Ayo berbagi pengalaman. Tulis di kolom komentar di bawah ini. Berapa usia Anda, dari kota mana Anda menonton, dan buah apa yang ingin Anda mulai konsumsi minggu ini. Komentar Anda bukan hanya catatan, tetapi inspirasi nyata bagi penonton lain yang mungkin sedang menahan nyeri lutut setiap malam. Dukung kanal ini. Tekan tombol suka, like sebagai bentuk dukungan agar video ini bisa menjangkau lebih banyak saudara kita di luar sana. Jangan ketinggalan informasi, klik juga langganan subscribe dan aktifkan notifikasinya. Setiap minggunya, saya akan berbagi topik baru tentang kesehatan lansia, mulai dari cara alami menjaga jantung, memperkuat tulang, menenangkan saraf, hingga meningkatkan daya ingat. Sebarkan kebajikan, mohon bantu sebarkan video ini ke grup WhatsApp keluarga Anda, grup pengajian, atau grup teman-teman Anda. Satu kali Anda berbagi, mungkin bisa menyelamatkan langkah seseorang yang hampir menyerah, dan itu adalah amal yang tidak ternilai. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan yang sempurna untuk tubuh, ketenangan untuk hati, dan kekuatan untuk melangkah setiap hari. Semoga setiap sendi yang pernah nyeri diberi kelembutan, setiap langkah yang berat menjadi ringan, dan setiap malam yang penuh keluhan berubah menjadi tidur yang damai dan penuh syukur. Tetap semangat, tetap tersenyum, dan jangan lupa bersyukur setiap hari atas tubuh yang masih diberi kesempatan untuk bernapas dan bergerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.